Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini kita di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Kita akan riding dengan Fox 350 ya, dengan tujuan mengulang kembali. Kemarin kita ke daerah Camp Sukamantri ya, di sana. Kemarin maksudnya saya ke sana pakai Alfa Servo dan mengalami overheat. Kita sekalian pengen sedikit memperbandingkan lah ya, bagaimana sama-sama kondisi standar. Saya riding bertiga, saya, istri dan anak saya kembali bertiga dengan bobot 180 kg total ya. Saya 85, anak saya 17 kg dan istri saya 50 kg. Ini Polytron Fox 350 masih kondisi standar ya, dengan BLDC masih ori, belum pakai cooling mineral oil. Jadi kita coba dengan kondisi standar bagaimana, dengan medan yang cukup menanjak. Baterai sudah terisi 100% dan saya coba reset tripnya ke 0 km agar nanti kita coba hitung juga baterai yang dihabiskan berapa persen. Oke lah, nanti kita lanjut di jalan aja ya. Oke, kita mau mulai perjalanan ini dari daerah Katulampa, Kota Bogor. Di hari ini, riding hari ini kita bertiga ya. Saya, anak dan istri saya dengan total bobot keseluruhan itu 152 kg. Kondisi Polytron Fox 350 saya masih full original di semua sektor. Tidak ada perubahan atau modifikasi yang dilakukan dari sisi kelistrikan ya, masih standar bawaan pabrikan. Menuju ke area Camp Sukamantri itu jalannya emang menanjak ya. Kemarin kita coba pakai Alfa Servo, di luar dugaan kami, ternyata kepanasan ya. Jadi kita penasaran juga bagaimana kalau kita menggunakan Polytron Fox 350. Untuk jalur yang akan kita ambil sama persis seperti kita kemarin waktu memakai Alfa Servo ya. Rute yang kita ambil itu dari daerah Katulampa dilanjutkan ke Jalan Pajajaran, kemudian Jalan Pahlawan dan melewati Bogor Nirwana Residen. Jadi kita ingin tahu juga dengan rute atau jalur yang sama dengan motor yang berbeda. Saat ini kita pakai Polytron Fox 350, apakah nantinya akan overheat atau tidak. Jadi kita bisa mengambil perbandingan lah ya antara Alfa Servo kondisi standar dan Polytron Fox 350 kondisi standar, melewati jalur yang menanjak, apakah ada kendala atau tidak. Ini kita sudah berjalan sejauh 6 km ya, tepatnya 6,5 km dari tadi awal kita berangkat, dan baterai masih terisi 100%, belum ada penurunan persentase. Dan di jalur BNR ini jalan itu kontur relatif mendatar ya, jadi belum ada tantangan yang berarti sejauh ini. Sebetulnya kami cukup penasaran ya, sudah lama dengan info-info yang beredar untuk Polytron Fox 350 atau Polytron Fox R yang dapat menggunakan mineral oil pada hub drive ya di BLDC-nya. Karena banyak rekan-rekan yang sudah memakai pendingin mineral oil pada BLDC atau dinamo hub drive Polytron Fox series itu cukup signifikan ya, bisa meminimalisir panas berlebih pada dinamo itu hingga 30% ya penurunannya, dimana itu angka yang cukup signifikan menurut saya.
Dan diupdate kembali, ini kita sudah berada di Jalan Raya Ciapus. Kita sudah berjalan sejauh 14 km dan menghabiskan kurang lebih 13% baterai. Dan di Jalan Raya Ciapus ini jalanan sudah terasa mendaki ya. Cuman untuk kemiringannya tidak terlalu curam ya, Mas. Kemudian berdasarkan pengalaman dengan riding sendirian, mau sejauh apapun ya, kita pakai Polytron Fox 350 atau Fox R sama lah ya, minim lah kita mengalami overheat apabila medan yang kita lewati itu jalanan yang lurus atau mendatar. Tapi masalah barulah muncul ketika kita selama riding atau touring harus melewati jalanan dengan kontur menanjak yang panjang, seperti misalkan di daerah Ciwidey di Kabupaten Bandung atau di Puncak Bogor ya. Sepengalaman saya selama riding dengan Fox 350 dan Fox R, komponen kelistrikan yang terlebih dahulu akan mengalami overheat apabila kita melewati jalanan tanjakan yang sangat panjang itu berawal dari hub drive ya atau dinamo. Kemudian setelah itu kalau misalkan tanjakan tidak habis-habis, naik lagi ke bagian controller. Nah, pada titik ini terlihat tuh di speedometer indikator dinamo udah kelap-kelip, yaitu menandakan sudah panas ya di komponen hub drive atau dinamo. Tapi ini belum ada pembatasan tenaga yang terasa. Mungkin si temperaturnya ini masih kisaran 140 sampai 145 derajat Celcius. Jadi kita masih bisa lanjutkan perjalanan, tapi nanti kalau temperatur sudah mencapai 150 derajat Celcius sebelum cut off akan mengalami penurunan daya terlebih dahulu ya. Dan sekarang kita sudah tiba di titik pengujian yang sesungguhnya, yaitu di Jalan Camping Ground Sukamantri. Di sini tanjakan ini sangat terjal dan panjang. Dan seperti bersama kita lihat di indikator kelap-kelip itu nggak mati-mati ya, menandakan hub drive ini udah kepanasan, sangat panas. Jadi pembatasan tenaga pun sudah mulai terasa, dan ini kita nyari tempat yang aman untuk melipir, untuk mendinginkan terlebih dahulu komponen dinamo ini ya, karena apabila dipaksakan nanti bisa cut off atau tiba-tiba mati, dan itu lebih membahayakan juga ya. Terus kasihan juga ke komponen dinamonya. Jadi di depan kita terpaksa lah harus melipir terlebih dahulu, mendinginkan sejenak ya. Biasanya 5-10 menit sudah cukup untuk mendinginkan agar nanti tenaga bisa kembali lagi. Oke, terpaksa kita harus berhenti sejenak menunggu temperatur dari hub drive-nya menurun ya. Saat ini temperatur dinamo atau BLDC dalam aplikasi kita cek mencapai 158 derajat Celcius. Wah, cukup tinggi nih. Jadi jangan dipaksakan lah kalau udah tinggi kayak gini ya. Jadi kita tunggu sejenak di sini. Sedangkan untuk dua komponen baterai maupun controller, temperaturnya masih kondusif ya, nggak ada kepanasan. Itu ya, ini nih dia nggak mati-mati BLDC. Kita tunggu deh sampai mati dulu indikatornya. Setelah kita berhenti dan mendinginkan sejenak komponen BLDC, temperatur sudah turun ke 120 derajat Celcius dari tadi waktu pertama overheat di 158 derajat Celcius. Jadi kita bisa melanjutkan perjalanan, tapi tetap resiko untuk overheat pasti akan terjadi lagi, yakinlah, karena di dalam komponen masih panas ya di bagian dinamo. Tapi cobalah kita jalan sebisanya. Aduh, di depan ada kendaraan. Mau tidak mau kita istilahnya melambat, dan ini bisa bikin panas juga. Tapi ini masih bisa berjalan. Ya udah, kita lanjutkan lagi. Ini jalanan juga udah mulai ada
jalan mendatar dan sedikit menurun. Untuk indikator masih nyala, tapi tenaga udah kembali normal. Temperatur saat ini ada di kisaran 130 sampai 135 derajat Celcius. Sekitar 3 km sebelum ke tujuan, jalanan ini terus menanjak, bahkan semakin curam. Di titik ini kita mau tidak mau harus memakai mode S ya, karena tanjakan yang sangat curam. Apabila mode D ini yakin nggak akan kuat. Meskipun temperatur dinamo udah menyala dan overheat, kita paksakan dulu karena ini tanggung. Dan benar saja ya, ternyata sudah terjadi pembatasan tenaga atau proteksi, sehingga kita mau tidak mau harus berhenti sejenak, kembali mendinginkan BLDC. Di titik ini kita mendinginkan BLDC sekitar 2 hingga 5 menit. Dan kita karena posisinya itu sangat tanggung, jadi kita coba melaju perlahan ke arah atas. Karena posisi kita tanggung ya, takutnya menghalangi orang lain yang akan menggunakan jalan. Jadi kita berjalan perlahan kembali ketika dirasa tenaga sudah ada atau muncul kembali. Dan saat ini temperatur BLDC masih tetap panas, indikator masih tetap menyala, tapi untuk pembatasan tenaga sepertinya sudah menuju normal. Jadi kita masih bisa melanjutkan perjalanan kembali dengan mode D, dan tidak lama ternyata indikator mati ya, dan terpantau pada aplikasi temperatur sudah kembali ke 130 derajat Celcius. Jadi kita sambil jalan perlahan, sambil kita pantau juga temperaturnya, takut terlalu panas, nanti takut terjadi hal yang lebih beresiko lagi. Jadi kita bersiap untuk mencari tempat berhenti. Namun ketika beberapa saat kita berjalan, indikator tidak muncul kembali ya. Jadi lanjutlah kita berjalan ke arah gerbang masuk ke area camp Sukamantri. Mungkin terbantu oleh cuaca yang mulai dingin ke arah kaki Gunung Salak ini, jadi temperatur kembali normal, jadi kita bisa melanjutkan perjalanan. Tenaga kembali normal, mode pun yang kita pakai bisa memakai mode D atau mode drive biasa ya. Iya, danau. Ini di Bandung. Nanti dikasih di sana ya. Oke, siapa? Ada yang nanya mau ke kafe. Oke, siap. Setelah melewati pos gerbang jaga yang barusan, tantangan belum selesai. Justru di titik ini kita akan menghadapi kembali jalanan yang cukup menanjak, disertai dengan berkelok yang cukup panjang ya. Meskipun hanya 500 meter, tapi ini jalanan menanjak terus hingga kita bertemu nanti di Cafe Kabut Pinus. Dan benar saja, temperatur kembali nyala ya. Temperatur tanda indikasi overheat di speedometer. Komponen dinamo atau BLDC hub drive kita kembali kepanasan. Cuman karena belum ada pembatasan tenaga, jadi kita terus lanjutkan. Berhubung tinggal sedikit lagi ya menuju tujuan, sambil kita coba sedikit zigzag ya untuk mempermudah kita mendaki. Ini masih tetap nyala indikator, tapi tenaga masih belum menurun. Kita masih pakai mode drive, sudah cukup. Karena kondisi tenaga yang semakin menurun, akhirnya kita coba pakai mode S.
tinggal satu tikungan terakhir. Kita pakai mode S ya. Ini tinggal beberapa meter lagi kita tiba di area Camp Sukamantri dan Cafe Kabut Pinus. Dan akhirnya kita sampai di gerbang masuk area Camp Sukamantri dan Cafe Kabut Pinus ya di depan. Meskipun dengan BLDC yang masih panas, tapi untungnya kita sudah tiba di puncaknya nih di tempat tujuan. Baterai yang tersisa 68% dan total trip berdasarkan data di speedometer itu 19 km. Jadi dengan penuh perjuangan akhirnya kita tiba di area Camp Sukamantri atau di Cafe Kabut Pinus dengan motor listrik Polytron Fox 350. Sebelumnya kita pun tiba di sini dengan Alfa Serpo, sama mengalami beberapa kali drama overheat ya. Dengan kondisi standar pabrikan, mau di Polytron Fox 350 maupun di Alfa Serpo. Setelah menikmati sore di Cafe Kabut Pinus dan kita makan sore juga, kita putuskan untuk langsung jalan pulang dan kita mendapatkan beberapa data ya dari riding sore hari ini. Dengan Polytron Fox 350 dengan kondisi standar untuk keberangkatan itu tetap mengalami overheat ya. Jadi dengan kondisi boncengan itu karena beban yang cukup berat ya, disertai kita melewati tanjakan yang cukup curam. Berbeda apabila kita sendiri, yakin sih nggak akan ada drama overheat seperti ini. Tapi inilah tujuan yang justru saya ingin tahu, seberapa kuat batasan dari BLDC atau 3 komponen kelistrikan motor listrik Polytron Fox 350 untuk menghadapi jalanan menanjak dengan penumpang yang penuh. Dan mungkin setelah ini tekad saya semakin bulat untuk mencoba mengaplikasikan mineral cooling ya atau mineral oil pada dinamo atau BLDC hub drive Polytron Fox 350 karena itu hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi nanti kita lihat juga di video selanjutnya seberapa pengaruh dari efek mineral oil pada BLDC dengan rute sama, dan kita pun tetap nanti akan bertiga juga ya, saya, istri, dan anak saya dengan bobot yang sama beratnya. Mungkin kita tambah juga nanti dengan barang atau di bagasi. Jadi kita tahu juga apakah klaim teman-teman yang sudah pakai mineral oil sehebat itu untuk meminimalisir panas berlebih pada dinamo hub drive di Polytron Fox 350 ya. Untuk di Alfa Serpo saya belum berani untuk melakukan ubahan atau modifikasi ya, karena itu lebih kompleks. Mungkin nantilah kita bisa masukkan dulu ke bengkel yang proper atau recommended untuk menangani Alfa Serpo saya, sehingga bisa lebih kuat atau lebih lebih tenang kita bawa perjalanan jauh, perjalanan ke medan-medan menanjak, kondisi perboncengan dengan keluarga, dan dengan berat atau dengan beban berat bawaan di bagasi. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan videonya hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal bermanfaat yang bisa diambil ya, dan tidak ada maksud dan tujuan untuk menjatuhkan salah satu brand atau produk dari motor listrik. Ini pengalaman pribadi, pengalaman yang saya alami sendiri, dan saya pun tidak ada niatan untuk menjelek-jelekan satu brand atau brand lainnya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.